Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil anam, ja'ilin nuri wal zalam. Wa farada alaina thubuta fi dinil Islam, wa kataba alaina as-salata wal zakata wal siyam wal hajja ila baitil haram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmati wassalam. Allahumma fasalli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي آية أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يناصرانه أو يماجسانه. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Di mimbar ini mungkin setahun yang lalu saya sampaikan bahwa tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus dalam kitabnya Usulut Tarbiyah wa Ta'lim. Profesor Mahmud Yunus mengetengahkan bahwasanya tujuan pendidikan, orang mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, digarisbawahi secara garis besar ada 3 tujuannya. Yang pertama, kasbur rizqi. Tujuannya adalah nyari duit supaya kaya, supaya bisa hidup enak. Yang kedua, kasbul ilmi, yaitu cari ilmu supaya pintar dan hidup jadi mudah. Yang ketiga, tahdzibul akhlak, membentuk karakter. Dan saya sampaikan di mimbar ini, itu pernah terjadi di satu masa. Orang paling kaya yang sampai sekarang disebut adalah Qarun namanya. Orang yang paling pintar dan sampai sekarang diingat, Haman namanya. Dan orang yang paling berkarakter untuk melawan 2+ kolaborasi pemerintah, pejabat, Fir'aun namanya, yang tahdzibul akhlak adalah Musa dan Harun. Sejarah mencatat Musa dan Harun yang mengalahkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, kalau dilihat, Profesor Mahmud Yunus melanjutkan, kalau dilihat dari sudut, dari sisi manusianya, maka pendidikan patut diarahkan untuk 3 hal. Yang pertama, tarbiyah jismiyah, pendidikan fisik. Yang kedua, tarbiyah aqliyah, pendidikan kognitif, akalnya yang dibentuk. Yang ketiga, tarbiyah khuluqiyah, pendidikan mental, akhlak, dan karakternya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Orang tua, kita yang menjadi orang tua,
Atau kita yang memiliki orang tua dan orang tua sejatinya sedang melakon-lakonnya Allah. Bukan jadi Allah. Karena Rasulullah sabdakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian, berlakonlah kalian bi akhlaqillah dengan lakonnya Allah. Dengan akhlak Allah. Ada dua nikmat besar kata Imam Ibni Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Dua nikmat besar yang manusia tidak bisa lepas darinya. Yang pertama namanya nikmatul ijad. Nikmat diadakan dari yang dasarnya tidak ada menjadi ada. Sudah tidak akan ada lagi manusia yang lahir seperti Nabi Adam. Tidak akan ada lagi manusia yang lahir seperti Nabi Isa. Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Isa tak punya ayah. Tak ada lagi. Maka tak dapat manusia manapun menghindar darinya. Adanya kita tersebab adanya orang tua kita. Hakikatnya Allah. Kemudian Allah jaga, Allah rawat fisik kita. Sakit dibawa ke dokter, dikasih nutrisi, makanan bergizi. Itu bagian dari tarbiyah jismiyah. Pendidikan fisiknya. Sebab apa? Pinternya ngalahin Einstein. Tapi kalau penyakitan napasnya Senin Kamis, nggak ada guna. Maka pendidikan fisik itu menjadi pendidikan pertama sebelum semuanya. Tapi Islam mengajarkan ada yang lebih pertama. Apa? Tarbiyah khuluqiyah. Baru lahir dia harus dikenalkan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang selanjutnya tarbiyah akliyah supaya tidak bodoh. Anak diajarkan, disekolahkan, dididik. Supaya tahu aturan, tahu tata krama. Bagaimana di rumah, bagaimana di masjid untuk tidak ngobrol. Itu didikan yang harus dibentuk oleh orang tua. Islam atau Rasulullah mensyaratkan ketika kita ingin melakukan perubahan, maka Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus dari golongan mereka seorang rasul yang ummi. Diutus oleh Allah dari orang-orang yang ummi, diutus seorang rasul, rasulnya ummi. Yatlu alaihim ayati, dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Rasul mendidik, Rasul mengajar. Sampai Rasulullah SAW sabdakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Hanya saja aku diutus sebagai seorang guru. Pendidikan Islam hari ini berduka. Banyak tokoh yang seharusnya menjadi contoh, menjadi teladan, justru menjadi penjahat. Ulama yang diharapkan menjadi pewaris Nabi justru menjadi pelacur agama. Kita lihat di televisi di Pati. Ada tokoh mencabuli santrinya. Yang masuk TV. Sam inisialnya. Namanya terdaftar di masjid ini untuk calon khotib di bulan ini. Cabul. Mantan gubernur. Punya pesantren tahfiz. Tahun lalu. Dewan Asatidnya.
Pendidikan Islam berduka, saudara. Apa yang menyebabkan itu semua? Mindset kita mendidik untuk supaya hidup enak. Bukan mendidik karakter. Allah sebutkan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Maka harusnya setiap individu muslim harus bisa menjadi miniatur Rasulullah. Agama sebagai pedoman, sebagai pegangan. Aturan yang tak dapat tidak harus dipegang erat-erat. Pendidikan Islam berduka, saudara. Anda mungkin lebih bangga ketika anak Anda berprestasi, kerja hebat, gaji besar. Tapi ketika Anda mati, Anda hanya ubahnya bangkai kucing. Nggak usah didoain. Lantas di mana syukurmu terhadap orang tua? Dia yang berlakon Allah. Dia yang mengajarimu nikmat, membuatmu ada. Kemudian Allah kasih ada namanya nikmatul imdad, dipanjangkan nikmat kelanjutannya. Sakit dibawa ke dokter supaya tidak bodoh disekolahkan, difasilitasi, diongkosin, dan seterusnya. Tapi ketika Anda mati, apa bedanya dengan bangkai kucing? Rasul tidak mengajarkan itu. Emang kalau berdoa harus dicontohin? Mendoakan orang tua tidak ada syariatnya. Tidak ada ayatnya. Fayalillah. Dai hari ini bukan mengajak orang dari jalanan ke masjid, tapi mengusir orang dari masjid. Merasa benar sendiri, ingat. Yang rasa benar sendiri itu karakter iblis. Jangan-jangan mindset iblis udah nongkrong di otak kita. Masyiral muslimin wa zumratal muwahhidin. Sebagai konklusi, kembali ke ayat 2 surat Al-Jumu'ah. Karena apa? Karena Allah tutup ayat itu dengan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun mereka dulunya brengsek, mereka dulunya bejat, mereka dulunya sesat, mereka dulunya kagak karuan, mereka dulunya blingsatan, berubah. Ada syaratnya. Nomor 1, manusia harus bisa mencontoh Rasulullah dan menjadikan masing-masing individu sebagai miniatur Rasul. Yang kedua, yatlu alaihim ayati. Bacakan ayat. Berapa kali Anda memfatihahkan anak Anda? Enggak ada syariatnya. Fatihah artinya pembuka. Di bawah mimbar ini ada botol, tertutup iya. Bagaimana Anda akan mengisi botol itu dengan hal-hal yang baik kalau Anda tak pernah buka tutupnya? Maka Fatihah adalah pembukanya. Isi dia. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim tazkiyah. Kosongkan dia. Tidak mungkin bisa diisi kalau gelasnya penuh. Al-ilmu harbun. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasail.
harbun min makanil ali. Ilmu itu akan berperang, bermusuhan dengan orang yang tinggi hati. Seperti aliran air, dia tidak akan pernah mengarah ke tempat yang tinggi. Dia akan selalu kabur dari tempat yang tinggi. Maka kosongkan gelasnya. Kosongkan itu. Tazkiyah. Sucikan ia. Dengan apa? Dengan tauhid. La ilaha illallah. Harus mengantarkan kita kepada penyucian jiwa-jiwa kita yang semakin baik, semakin bagus, dan semakin bersih. Yang selanjutnya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ini kalau dalam ilmu tasawuf namanya tahalli, diisi. Diisi dengan pengajaran pendidikan. Maka kesimpulan khutbah hari ini, yang masih punya anak kecil, didik anakmu di agama. Antarkan anakmu ke agama. Antarkan masukkan ke sekolah agama, ke pesantren. Pilih pesantrennya yang memang terjamin dari dulunya, insya Allah menjaga, merawat betul-betul. Karena apa? Karena hari ini mindset yang terjadi adalah diharapkan semua jadi pemimpin. Dengan dalil kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Padahal kata ra'in asal katanya ra'a yar'a, ra'in artinya ngangon, penggembala. Kalau diartikan hanya pemimpin, maka hari ini kita hanya berharapkan orang, kita akan melahirkan bosi-bosi. Maunya dilayani. Tapi kalau ra'in, dia harus menjaga keselamatan gembalanya. Dia harus menjaga makanan gembalanya. Dia harus menjaga kesehatan gembalanya. Menjamin itu semua, baru dia akan bisa menikmati hasilnya. Dia akan jual hasil gembalanya. Atau dia akan makan hasil gembalanya. Dia akan konsumsi hasil gembalanya. Itu ma'asyiral muslimin. Rasulullah satu ketika pernah bawa tentengan. Ketika dia jalan pulang dari pasar, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, a'tini ahmilhu." Wahai Rasulullah, sini saya bawain. Apa kata Rasulullah? Sahibu syai' ahaqqu bihamlih. Yang punya yang lebih berhak membawanya. Bagaimana? Kalimatnya singkat. Yang punya yang lebih berhak membawanya. Ini mengajarkan loyalitas, integritas. Dan bagaimana orang itu menjadi pelayan umat. Pemimpin seharusnya menjadi pelayan, menjadi khadim. Kiranya khutbah singkat ini dapat menjadi renungan bagi kita untuk memperbaiki amal kita di sisa hidup kita di atas bumi Allah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار وعلى جميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.